dengan NIM 230951136 dari kelas D, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan hari ini saya berada di peternakan babi, melakukan kunjungan ternak ke kandang babi di daerah Padang Sambian di Banjarmasin. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mengunjungi peternakan babi di daerah Denpasar, lebih tepatnya di Banjar Batu Paras. Nah, sebelum membahas lebih dalam terkait manajemen ternaknya, mari simak profil dari peternak babi terlebih dahulu. Nama saya Nilus Diasih, umur saya 43 tahun. Aslinya Denpasar. Denpasar. Sejarahnya mulai peternakan dari mulai masih ibu hamil tahun 2025. Ya dari pertama dikasih sama mertua 4 ekor, terus bertambah jadi sampai sekarang ini. Dari 2005 sampai 2020 tahun. Tapi dikit-dikit, nggak begitu banyak. Itu kan dari induknya yang melahirkan. Kadang yang satu induk itu bisa 10 gitu. Punya induk 4, yang 40 ekor dah. Pada peternakan babi milik Ibu Sri Asih, terdapat 2 jenis babi, di mana jenis babinya merupakan babi lendres dan juga babi burok, sekitar 46 ekor. Umur dari babi ini bervariasi mulai dari 3 bulan, 4 bulan, 42 hari, hingga indukan yang telah beranak kurang lebih 5 kali. Dapat perbedaan antara pakan anak babi dan juga babi yang telah dewasa. Untuk pakan babi yang sudah dewasa itu umumnya ampas tahu, kulit kedelai, roti, dan sisa makanan. Dan sedangkan untuk anakan babi umumnya cuma sekam dan juga dedak. Bahan-bahan tersebut akan dicampur secara merata dengan panas menggunakan tong bekas sebelum akhir akhirnya akan diberikan kepada babi berikut. Kemudian dalam menjaga sanitasi dan kebersihan kandang, Ibu Sri Asih umumnya menyiram atau membersihkan kandang babi setiap pagi sebelum pemberian pakan. Nah, kandang babi beserta babinya akan disiram menggunakan air, dan air tersebut nantinya akan mengalir lewat got dan pada akhirnya akan menuju septic tank sehingga tidak menimbulkan bau yang menyebabkan komplain dari warga sekitar. Berikutnya adalah wawancara singkat khususnya mengenai manajemen lahiran dan juga perawatan anak babi di peternakan milik Ibu Sri Asih. Sini saya izin nanya beberapa pertanyaan untuk manajemen kelahiran dan anak babi. Untuk yang pertama nih Kak, persiapan untuk sebelum induk babinya melahirkan itu apa aja biasanya? Sebelum melahirkan nggak ada persiapan. Oh, cuma diberikan ini alas. Dan dipantau juga berarti gejala-gejala dia melahirkan kapan gitu biar bisa siap langsung gitu. Kemudian kalau setelah anaknya lahir juga biasanya prosedurnya atau penanganannya apa aja biasanya? Kalau untuk Dilap aja biar dilap aja. Dilap mantan dan itu tuh nanti langsung untuk di kandangnya itu nanti langsung dipisah setelah lahir nikah atau enggak, masih sama induknya dia. Sama induknya berarti Sampai untuk 42 hari. 42 hari. Berarti untuk sistem kandangnya nikah gimana kalau secara jelasnya untuk yang anak babinya itu gimana ini? Nanti kalau dia induknya dimandiin, dimasukin dulu ke kandang penghangat. Kan ada nanti gini nergaji, serupa nergaji itu kayak nergaji namanya, dikasih lampu biar hangat dia. Nanti kalau udah kering baru dikasih induk ibunya. Berdasarkan video wawancara tersebut, Ibu Sri Asih telah memiliki manajemen lahiran dan perawatan anak babi yang cukup bagus, baik dari segi persiapan kelahiran, proses kelahiran, dan perawatan pasca kelahiran. Pada persiapan kelahiran telah dipastikan bahwa kandang dalam keadaan bersih, kering, dan nyaman. Kemudian pada kandang beranak juga diberikan bahan untuk menghangatkan anak babi dan tentunya juga dibantu dengan pelengkapan lampu hangat. Kemudian ada pun gejala dari tanda-tanda gejala kelahiran, yaitu membengkaknya kelenjar susu disertai keluarnya kolostrum,
kemudian keluarnya lendir dari vulva, dan yang terakhir yaitu tindakan induk yang gelisah. Adapun juga untuk persiapan kelahiran itu harus dipastikan juga induk dalam keadaan sehat dengan pemberian vaksin dan pemantauan berkala. Berikutnya yaitu fase kelahiran di mana dilakukan asistensi dan juga penanganan. Nah, untuk asistensi ini, peternak atau industri ASI tetap mengawasi indukan babi yang melakukan persalinan, dan penanganan setelah anak babi lahir dilakukan dengan beberapa prosedur. 1. Membersihkan lendir dari tubuh hidung dan mulut sembari mengeringkan tubuh anak babi dengan handuk bersih. Kemudian dilakukan juga pemotongan tali pusar dengan gunting steril dan ujung tali pusar diberikan antiseptik setelah dipotong. Kemudian yang terakhir yaitu fase pasca lahir, di mana beberapa aspek penting ada pada fase ini. Yang pertama yaitu anak babi yang baru lahir itu sangat amat bergantung pada kolostrum sebagai sumber nutrisi dan perlindungan kekebalan tubuhnya. Kolostrum ini sendiri mengandung antibodi alami yang berfungsi sebagai perlindungan awal terhadap berbagai penyakit. Kemudian terdapat juga pemotongan gigi dan ekor. Nah, pemotongan gigi taring ini biasa dipotong dalam waktu 1 hingga 3 hari pertama setelah lahir menggunakan alat pemotong steril. Nah, pemotongan ini bertujuan agar induk tidak terluka saat menyusui anaknya. Kemudian ada pemotongan ekor yang dilakukan untuk mencegah kanibalisme atau perilaku menggigit ekor yang sering terjadi akibat stres, keberatan kandang, atau kebosanan. Terus di jalinnya dipotong, terus ekornya dipotong. Oleh karena itu, manajemen lahiran dan perawatan anak babi yang tepat sangat penting untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi serta pertumbuhan optimal. Penanganan segera setelah lahir seperti membersihkan lendir, mengeringkan tubuh, menjaga suhu lingkungan sangat krusial dalam awal kehidupan yang sehat bagi anak babi. Kemudian langkah-langkah seperti pemotongan gigi dan ekor, setelah pemantauan kesehatan yang membantu mengurangi risiko cedera dan penyakit. Serta kebersihan kandang juga harus dijaga untuk mencegah terjadinya infeksi pada anak babi dan juga induk babi. Baik, sekian pemaparan informasi yang dapat saya sampaikan melalui kunjungan ke kandang babi dan peternakan babi di Padang Sabian kami. Apabila ada kesalahan kata atau berucap, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.